Lebih kepada kompetensi, yang namanya coaching mindset ya, di sini masuknya ya. Agar supaya seorang coach itu harus tetap aware atau menyadari bahwa suatu waktu bisa terjadi asumsi gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Pada sesi kali ini kita mau membahas mengenai sebenarnya kan di dalam sesi coaching itu banyak ya coach-coach itu akan memberikan pertanyaan. Secara tidak langsung, coach mungkin ada yang pernah menjalankan asumsi kepada coachee atau kliennya. Itu sebenarnya boleh atau gimana ya? Nah, kita akan bahas nih di sesi kali ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo. Coach, saya langsung mau nanya nih Coach nih. Karena kan di dalam sesi coaching ya Coach ya, pastinya seorang coach itu lebih banyak bertanya dan terkadang juga akan memberikan respon jawaban. Namun secara nggak langsung pernah ada kejadian gitu ya. Maksudnya saya pengen nanya gini nih, pernah nggak sih seorang coach itu berasumsi pada saat sesi coaching secara tidak langsung gitu Coach? Ya, jawabannya pernah atau bisa terjadi gitu ya. Seorang coach itu berasumsi ya. Nah, asumsi ini sebenarnya bukan hanya dari coachnya, tapi dari kliennya juga bisa, atau coaching juga bisa berasumsi. Kalau coach berasumsi dari jawabannya klien, ya. Kalau klien berasumsi dari pertanyaannya coach, gitu loh. Jadi bisa dua ini ya, dua sisi, dua pihak ya, yang melakukan asumsi. Jadi itu bisa terjadi, gitu ya. Oh, berarti secara tidak langsung pernah terjadi atau bisa terjadi gitu ya Coach? Bisa terjadi. Ya pasti terjadi. Selama sesi saya melakukan coaching, pasti terjadi tuh. Apakah saya berasumsi atau dia berasumsi gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi kode etiknya ya Coach ya, ICF gitu ya Coach. Sebenarnya diperbolehkan atau diperkenankan nggak sih asumsi dalam sesi coaching ini? Lebih kepada kompetensi, yang namanya coaching mindset ya, di sini masuknya ya. Agar supaya seorang coach itu harus tetap aware atau menyadari bahwa suatu waktu bisa terjadi asumsi gitu loh. Jadi bisa asumsi terjadi di pihak coachnya, bisa asumsi bisa terjadi di pihak kliennya gitu. Nah, kalau sudah terjadi asumsi, bagaimana dong gitu ya. Nah, kalau sudah aware, sudah menyadari bahwa oh saya asumsi nih, oh kayaknya dia berasumsi atau gimana gitu ya, atau ya kita bisa menyadari bahwa ada asumsi yang sedang terjadi di situ. Harus kita klarifikasi dong, mau nggak mau gitu kan. Nah, supaya asumsi itu bisa lebih clear sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Coach, dalam sesi coaching ini kan pastinya kita juga suka lupa gitu ya Coach ya. Jadi kita berasumsi atau tidak. Terus kalau misalkan kita baru ingetnya di akhir gitu Coach, itu bagaimana? Apakah kita akan klarifikasi lagi seperti yang tadi Coach bilang? Ya kalau ya memang harus segera ini ya, menyadari gitu kalau ada terjadi asumsi gitu ya. Karena kalau asumsi ini dibiarkan nih bisa akan mengganggu proses coaching itu sendiri gitu ya. Gangguannya seperti apa? Kalau asumsi dari pihak coachnya ya, ketika si klien menjawab terus kita berasumsi oh maksudnya dia begini nih kayaknya nih gitu kan. Terus kita akhirnya ya kita percaya dengan asumsi kita sendiri. Kemudian kita lanjutkan coachingnya, pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin malah akan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada asumsi tersebut gitu loh. Yang mana nanti akan membuat prosesnya semakin melebar kemana-mana, jadi irrelevan, tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi gitu kan, yang akhirnya akan membuat si klien itu tidak mendapatkan nilai yang coaching dari hasil coaching ini gitu ya, karena dia jadi semakin nggak jelas nih dengan goalnya gitu, karena dari kitanya ini yang salah nanya gitu ya. Gitu. Jadi itu yang bisa jadi bahayanya gitu ya, kalau asumsinya itu dari kita.
Kalau si coachingnya yang berasumsi berdasarkan pertanyaan kita, dia berasumsi jawabannya begini, tentu dia akan memberikan jawaban yang berbeda dari apa yang sebetulnya harus dijawab gitu ya. Melenceng jauh gitu coach. Iya, jadi akhirnya kalau kita juga akhirnya mengandalkan jawaban dia itu yang sebetulnya bukan yang harusnya dijawab, ya akhirnya proses coaching juga terganggu kan kalau kita akhirnya meneruskannya terus gitu. Berarti cara yang tepat itu misalkan kita sudah mulai berasumsi, apakah kita akan mempertanyakan ulang hal yang sama, kayak kita confirm lagi gitu coach. Nah, betul. Benar nggak sih seperti ini yang ya betul. Jadi kayak sehari-hari lah kalau kita kita pikir kita berasumsi, ya kita perlu klarifikasi ya, atau mereconfirm baik itu jawaban dia atau pertanyaan kita gitu, tergantung nih gitu ya, supaya dia akhirnya paham gitu. Atau kita sendiri yang betul-betul paham apa jawaban dia gitu ya, supaya proses coachingnya bisa berlanjut dengan lebih dengan terus-menerus efektif gitu ya. Kalau misalkan nih coach, bisa nggak sih ada nggak sih cara mengatasinya dari sebelum kita berasumsi itu? Cara mengatasinya? Cara mengatasi asumsi itu muncul pada diri kita. Yang pertama ya, ini terkait juga yang kompetensi coaching lagi ya. Saya selalu menjawab dengan acuannya kompetensi coaching ya. Dengan kita semakin memahami siapa diri klien, apakah itu identitasnya, apakah itu pengalaman-pengalamannya yang berkaitan ya, pengalaman hidupnya atau pengalaman pekerjaannya, bahkan sampai ke value dan belief system dia, ke budayanya dia mungkin gitu ya. Itu semakin membuat kita tuh lebih aware terhadap kemungkinan bias ya atau asumsi yang timbul gitu loh. Karena orang berasumsi kan pasti mengacu kepada hal-hal tadi yang saya sebut gitu loh. Value belief systemnya dia, pengalaman hidupnya dia, identitasnya dia gitu. Jadi itu semua akan bisa mempengaruhi asumsi gitu ya. Ya bisa berkontribusi untuk munculnya asumsi juga gitu loh. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Berarti dapat dikatakan asumsi ini kalau muncul gitu ya coach ya, bisa bahaya juga ya dan berdampak ke dalam proses coaching ke depannya. Iya. Oke, nah teman-teman, jadi kalau sebagai coach yang baik gitu ya, yang profesional, tentunya kita tidak dianjurkan untuk berasumsi di sesi coaching. Iya. Oke coach, mungkin kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan dari coaching gitu, di mana ya? Kalau mau ikut pelatihan coaching, silakan buka di websitenya Corpora Consulting ya, www.corporaconsulting.com. Di sana silakan cari certification program yang berjudul coaching. Ya, kita punya pelatihan coaching yang judulnya Strategic Business Coaching Certification 75 jam gitu ya, yang mengajarkan coaching yang sudah diakreditasi oleh ICF tadi gitu ya, sesuai dengan standar kode etik ICF gitu. Sehingga teman-teman yakin nih belajar coaching ya, bukan belajar materi lainnya gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan pada sesi kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, boleh banget teman-teman chat di kolom komentar untuk pembahasan kita next episode. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Semoga channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Ditya Wijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.